Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Yuliawati Wahyar, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul 1.1 dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah ataupun di kelas. Mari simak pemaparan berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan ini tentunya menjadi pemantik bagi saya. Bagaimana saya melihat kembali, berefleksi kembali hal-hal yang masih terjadi di kelas dan itu harus segera diperbaiki. Berikut paparan mengenai beberapa kekurangan yang masih terjadi dalam kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini menjelaskan mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Bagaimana pendidikan yang berhamba kepada anak, pendidikan menuntun siswa sesuai kodrat alam dan zamannya, pendidikan kecerdasan budi pekerti, kemudian metode pendidikan dengan sistem AMOM, dan mengaitkan pendidikan dengan kebudayaan, tentunya dengan tetap menggunakan asas Trikon. Paparan berikut menjelaskan bagaimana dasar-dasar atau konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, sampailah saya pada sebuah pemikiran tentang pembelajaran, yaitu di sini saya mencoba menerapkannya dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan tema Go Green Math, Reduce, Recycle, dan Reuse. Tahap pertama adalah pembukaan. Pada tahap ini, guru memastikan anak untuk merasa nyaman berada di dalam kelas. Mereka siap untuk belajar tanpa adanya tekanan. Strategi-strategi yang dilakukan adalah seperti berikut ini. Mengaitkan pendidikan dengan sosiokultural yang berada di daerah, kemudian menggunakan kekuatan sosiokultural tersebut untuk menanamkan kecerdasan budi pekerti kepada anak adalah sebuah hal yang sangat penting dalam pendidikan. Berikut ini salah satu contoh falsafah orang Sunda yang saya gunakan dalam pembelajaran silih asih, silih asah, dan silih asuh. Penting kepada siswa kita untuk mengingatkan pentingnya budi pekerti, pentingnya silih asih, silih asah, dan silih asuh.
Guru perlu menjelaskan bahwa pembelajaran bukanlah tentang berkompetisi, siapa yang paling pintar dan siapa yang tidak bisa, tetapi siswa perlu saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain, saling membimbing, bekerja bersama di dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam tim, dan setiap orang bisa mengambil pekerjaan mana yang cocok untuk mereka kerjakan. Maka kerja proyek ini lebih kepada mendidik anak bagaimana mereka untuk mengembangkan kecerdasan budi pekertinya. Ini merupakan langkah awal proyek. Proyek yang mereka lakukan adalah memanfaatkan barang bekas di sekitar mereka yang berbentuk kubus atau balok untuk dimanfaatkan kembali dengan kreasi mereka masing-masing. Tentunya, kenapa kubus dan balok? Karena ini kaitannya dengan materi matematika. Siswa memahami konsep matematika mengenai luas permukaan kubus dan balok, tidak semata hanya memahami materinya, tetapi memahaminya mulai dari fungsi mereka sebagai individu utuh bagian dari masyarakat dan lingkungan. Guru mendekatkan mereka dengan lingkungannya. Bagaimana mereka melihat lingkungan mereka yang tercemar akibat sampah yang tidak dimanfaatkan kembali? Atau bagaimana masyarakat dengan mudahnya membuang sampah? Akibat apa yang akan terjadi? Lalu bagaimana mereka bisa memberikan solusi terhadap hal-hal yang terjadi? Untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok, siswa diberi kebebasan untuk memilih metode mana yang mereka sukai. Apakah siswa mau menggunakan software GeoGebra? Atau siswa menggunakan alat peraga yang ada, misalkan kubus dan balok yang mereka bawa lalu gunting. Dan kesemua alat peraga ini tentunya sampailah kepada satu kesimpulan, nantinya anak dapat menemukan luas permukaan kubus dan balok. Tahap ini merupakan tahap reuse, di mana siswa berkreasi sekreatif mungkin untuk menjadikan benda-benda bekas itu menjadi barang yang lebih manfaat. Dan mereka harus bisa menjelaskan manfaat apa yang mereka ambil dari kreasi yang mereka buat. Diharapkan dengan pembelajaran ini, pembelajaran matematika tidak hanya sebatas konsep saja bahwa luas permukaan kubus dan balok itu sebatas rumus saja, tetapi lebih kepada memberi makna. Bapak dan Ibu Guru, sekian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.